A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat limpahan rahmat dan karunia yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga kita masih hadir di tempat yang penuh barakah ini. Tentu niat dan tujuan kita semata-mata hanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok pribadi mulia yang menjadi panutan kita semua dan yang paling kita nantikan syafaatnya di hari kemudian. Bapak Ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Az-zuhdu salah satu ahrufin." Zuhud itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama huruf za, yang kedua huruf ha, dan yang ketiga adalah huruf da. Kata Ibnu Abbas, makna daripada huruf za yang pertama adalah zadulil ma'adi, yakni bekal menuju hari kemudian. Yang kedua huruf ha, hudal liddin atau petunjuk di dalam agama. Dan yang ketiga adalah huruf da, yakni dawaman ala ta'ah, taat dan konsisten di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang biasa kita istilahkan dengan kata zuhud, atau orang yang kemudian hatinya tidak lagi terpaut dengan nilai dunia. Tentunya kita telah pahami bersama bahwa yang dimaksud dengan tidak tunduk pada dunia bukanlah orang yang kemudian mengabaikan pekerjaan-pekerjaan dunia itu, akan tetapi manusia yang hatinya, manusia yang jasadnya atau dirinya berjalan di muka bumi ini, akan tetapi hatinya senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda orang yang terpaut hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah zadulil ma'adi, senantiasa memperbanyak bekalnya menuju hari kemudian. Kenapa seperti demikian? Karena ia memahami bahwa kehidupan dunia ini sifatnya sementara. Semua orang tahu bahwa dunia akan berakhir. Semua manusia tahu bahwa kehidupan manusia ini singkat. Tetapi tidak semua manusia mau memahami hakikat daripada keberadaannya di dunia. Makanya banyak orang di dunia itu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, akan tetapi melupakan bekalnya di hari kemudian. Makanya menjadi penyesalan bagi mereka apabila kelak nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak membawa bekal. Bagaimana kalau kita kemudian dari perantauan ingin kembali ke kampung halaman, tidak memiliki bekal sama sekali, tidak sampai kita di tempat tujuan. Maka begitulah hakikat kehidupan manusia di hari kemudian, bila di dalam kehidupan dunianya tidak mempersiapkan bekal di dalam perjalanan panjangnya menuju hari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian yang sama dirahmati Allah, pernah di dalam sebuah kisah ada salah seorang sahabat yang akan atau mau meninggal dunia. Lalu kemudian ketika beliau telah berpulang ke rahmatullah, datanglah Rasulullah kepada istrinya. Kemudian bertanya Rasulullah kepada istrinya, adakah nasihat terakhir yang disampaikan oleh suamimu sebelum meninggal? Kata istrinya, ada wahai Rasul, tapi saya tidak mengerti apa maksudnya. Beliau hanya sempat berkata, seandainya masih panjang, seandainya masih baru, seandainya aku berikan semua. Lalu kemudian
Sang istri berkata, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh beliau, tetapi karena dahsyatnya gelombang sakaratul maut, hal itu kemudian terpatah-patah di dalam mengatakannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum, lalu kemudian berkata bahwa apa yang dikatakan oleh suami itu tidak keliru. Pertama, ia mengatakan bahwa seandainya masih panjang, karena pada saat sebelum meninggal dunia, pernah suatu saat suamimu itu berjalan menuju masjid, lalu kemudian di tengah perjalanan menyaksikan orang tua yang juga mau berjalan ke masjid, orang buta mau datang ke masjid, sehingga dituntun oleh suamimu. Itu hasil perbuatan baiknya, diperlihatkan sebelum meninggal dunia. Akhirnya ia berkata, seandainya masih panjang, maknanya adalah seandainya jalan itu masih panjang menuju masjid, tentu pahalanya masih lebih besar yang kudapat daripada yang saat ini. Lalu kemudian yang kedua, suamimu juga pernah berjalan menuju masjid pada saat subuh hari. Di saat itu ia sedang menyaksikan orang kedinginan di pinggir jalan. Kebetulan pada saat itu suamimu membawa 2 jaket. Yang pertama jaket yang sudah lusuh, yang kedua masih baru. Kemudian jaket yang sudah lusuh itulah diberikan kepada orang yang sedang kedinginan. Di saat suamimu segera meninggal dunia, akan meninggal dunia, maka diperlihatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul penyesalan dalam dirinya, seandainya yang masih baru. Maksudnya adalah seandainya yang kuberikan itu adalah pakaianku yang baru, tentu lebih banyak pahalanya yang kudapat daripada yang kusaksikan sekarang ini. Lalu kemudian suamimu yang ketiga, pernah juga suatu saat engkau menyiapkan roti sepotong untuk suamimu. Di saat engkau akan makan malam, tiba-tiba terketuk pintu rumahmu. Datang seorang musafir dalam kondisi lapar. Apa yang terjadi? Roti yang sepotong itu kemudian engkau bagi 2, diberikan sebagiannya kepada sang musafir. Saat akan meninggal dunia, diperlihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala hasil amal perbuatan itu. Timbul lagi penyesalan dalam dirinya, seandainya saja kuberikan semua roti itu, tentu pahalanya akan lebih banyak lagi yang kusaksikan sekarang. Makanya apapun yang kita lakukan di dunia ini, ibadah-ibadah yang kita lakukan di dunia ini, tidak luput dari penilaian Allah Subhanahu wa taala, dan semua manusia nanti di hari kemudian itu akan mengalami yang namanya penyesalan. Jadi orang-orang beriman itu juga menyesal, orang-orang yang banyak bekalnya juga menyesal, tetapi penyesalannya mereka berbeda dengan penyesalannya orang-orang yang tidak menyisakan iman di dalam dirinya. Karena kenapa? Kalau orang yang beriman menyesal di hari kemudian, paling penyesalannya adalah kenapa dahulu tidak lebih banyak lagi kegiatanku untuk beribadah. Tetapi kalau orang yang kemudian menyesal karena tidak membawa bekal, apa yang ia minta? Hanya ingin meminta izin kembali ke dunia untuk beramal saleh, tetapi tidak ada lagi jalannya karena waktu telah berlalu begitu saja, tidak pernah dimanfaatkan dengan baik. Makanya memperbaiki tanda-tanda orang yang kemudian zuhud kepada Allah, zuhud terhadap dunia, maka ia pasti akan mempersiapkan bekalnya di hari kemudian. Jadi kalau ada orang yang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia tidak menjalankan kewajibannya, minimal dia sholat 5 waktu sehari semalam, itu pertanda bahwa adalah zuhud itu adalah zuhud yang palsu. Makanya Bapak Ibu sekalian, semoga kita dihindarkan dari sifat yang seperti demikian. Yang kedua, tanda zuhud yang disebut oleh Ibnu Abbas, maknanya huruf H adalah hudan liddin, atau petunjuk di dalam beragama. Kenapa? Orang yang kemudian memiliki petunjuk di dalam perjalanan, maka tentu ia memiliki jalan yang benar menuju tempat tujuan. Maka biasa kita contohkan bagaimana kalau kita mau ke sebuah kampung, lalu kemudian tidak kita mengenal jalan itu, tentu kita mencari cara bagaimana mengetahui jalannya. Kalau sekarang di HP ada namanya Google Map, maka di dalam agama kita ukurannya adalah Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, itu tanda adalah kita mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Fungsi daripada Al-Quran adalah hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Makanya kalau Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, berarti Al-Quran pada hakikatnya bukanlah tujuan hidup, tetapi Al-Quran hanyalah jalan untuk mencapai tujuan hidup itu. Makanya kalau Al-Quran sudah dibaca, Al-Quran sudah dipelajari, maka harus diamalkan. Kalau ada orang yang membaca Al-Quran, ada orang yang mengkaji Al-Quran, tetapi tidak mengamalkan ajaran daripada Al-Quran itu, maka ia sama halnya misalnya mau ke Panduami, yang di depan
Stadion Marwara dia baca Jalan Poros Panduami, Jalan Poros Panduami, tapi dia tidak jalan-jalan. Nah, tidak sampai di Panduami. Karena kenapa? Hanya membaca petunjuknya, tetapi tidak berjalan secara membaca petunjuk. Makanya Al-Quran setelah dibaca, Al-Quran setelah dipelajari, perlu diamalkan. Perlu diamalkan. Karena kenapa? Amalan itulah yang menyebabkan sampainya kita nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, contoh atau ciri daripada orang zuhud yaitu adalah tawamun ala taati, adalah senantiasa konsisten di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu banyak amalan. Kalau kita mau konsisten, hal yang sedikit yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ahabbu a'mali adwamuha ilallahi fa in qalla wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sedikit tetapi konsisten. Jadi apapun yang mau kita amalkan, misalnya dalam amalan-amalan sunnah, kalau itu kemudian senantiasa kita laksanakan dengan baik, terus konsisten, maka itu jauh lebih baik daripada orang yang kemudian hari ini rajin sekali ibadahnya, besok malas lagi. Makanya pandangan ulama sufi mengatakan, jika kita mengamalkan sesuatu amalan, lalu kemudian setelah kita amalkan tiba-tiba satu hari tidak kita amalkan, maka gugur amalan yang telah lalu. Karena kenapa? Terputus kita melaksanakannya. Nah, gitu. Apa maknanya? Bahwa tentunya kalau kita berbuat kebaikan, konsistenlah di dalam kebaikan itu. Jangan sampai kita termasuk yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma amanu tsumma kafaru, tsumma amanu tsumma kafaru, tsumma zdadu kufra, lan tuqbala taubatum ulaikum dal." Jangan sampai kita termasuk yang dikatakan Al-Quran, sudah beriman kafir kembali, sudah kafir beriman kembali, dan seterusnya. Makanya orang-orang yang seperti demikian itu akan bimbang hatinya, tidak konsisten di dalam kehidupannya. Karena kenapa? Mereka adalah ibaratkan buih yang ada terombang-ambing di tengah lautan, itu tidak konsisten. Karena kenapa? Kemana arus datang, ke situ ia pergi. Kemana arus membawanya, ke sana ia ikut. Makanya manusia yang konsisten, kalau telah menemukan petunjuk di dalam agama kita, maka perbaikilah hubungan kita kepada Allah melalui petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya amalan sederhana itu adalah mudah memaafkan bagi sesama, maka lakukanlah terus menerus hal seperti demikian. Kalau hari ini misalnya kita bersedekah misalnya 1.000 rupiah, maka sedekah itu kemudian berkelanjutan setiap hari, maka itu akan menjadi amalan yang menggunung di hari kemudian. Karena kenapa? Sesuatu yang sedikit kalau dikumpulkan akan menjadi semakin banyak. Tetapi yang banyak kalau kemudian hanya sekali dikumpulkan, maka lama kelamaan diambil, akhirnya habis. Makanya amalan sederhana di dalam ajaran agama kita pada hakikatnya itu sederhana. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan bahwa kalau kita mau menjadi orang yang selamat di hari kemudian, sebenarnya hanya dua. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Cukup kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah dengan keyakinan itu. Sederhana sekali, hanya dua ini. Makanya orang yang kemudian jalan menuju akhirat pada hakikatnya itu sangat mudah, tidak butuh banyak biaya. Tetapi jalan ke neraka itulah yang sebenarnya butuh banyak biaya. Orang berbuat maksiat itu membutuhkan banyak biaya. Biar apa harganya, misalnya obat-obatan terlarang itu untuk kemudian konsumsi, mahal itu. Orang kemudian konsumsi, merusak dirinya dan merusak kehidupan akhiratnya. Tetapi adakah orang yang kemudian datang ke masjid harus dipungut bayaran? Itu tidak ada. Murah sekali jalan menuju surga, tetapi jarang orang yang kemudian mau menjalaninya. Tetapi betapa banyak orang yang kemudian jalan menuju surga itu sangat sulit, orang mau membiayainya. Karena kenapa? Tertipu dengan kemegahan dunia. Makanya dunia ini itu banyak mengalihkan perhatian kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Hasan At-Tazili pernah berpesan bahwa tidak apa-apa di dalam kehidupan dunia kita ini memakai pakaian yang istilahnya mewah, akan tetapi jangan sampai kemewahan itu kemudian melenakan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin berpesan bahwa mencari kekayaan sebanyak-banyaknya di dunia itu tidak ada masalah sama sekali, tetapi jangan sampai kekayaan itu menjadikan kita seperti Sa'labah yang kemudian diberikan banyak harta benda, diberikan usaha yang sangat lancar sehingga ia melupakan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau setiap hari kita melaksanakan pekerjaan kita di dunia, maka di malam harinya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan munajat itu akan kembali menyentuh usaha-usaha kita agar supaya usaha kita tidak kehilangan berkah karena senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan
dan usaha yang kita lakukan setiap hari. Semoga kita konsisten kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menekuni makna zuhud yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sehingga dengan zuhud kita terhadap dunia, zuhudnya kita terhadap kemegahan-kemegahan dunia ini tidak melenakan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, Allahil musta'an wa la tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.